semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, sekian lama kembali lagi Kariska untuk update video YouTube. Dan kali ini seperti biasanya aku akan membahas kembali seputar konten terkait masuk PTN menuju tahun 2025 nih ya. Nah teman-teman, kali ini Kariska akan membahas beberapa jalur seleksi masuk perguruan tinggi untuk tahun 2025. Dan aku akan kasih tahu prediksi jadwal pendaftaran dan juga link pendaftarannya. Nah tapi sebelum itu, karena udah lama ya aku nggak update YouTube, kali ini aku mau kasih tahu buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe biar dari Desember ini hingga tahun 2025 nanti semoga kita diberikan kesehatan. Aku akan terus update konten tentang seputar masuk PTN tahun 2025 dan juga pembahasan soal ya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa support aku biar aku terus semangat untuk membuat konten-konten edukasi buat kalian semua. So guys, langsung aja kita masuk ke penjelasan tentang jalur seleksi apa aja sih yang terbuka untuk masuk perguruan tinggi tahun 2025. Teman-teman semuanya, langsung saja jalur seleksi yang pertama aku mau kasih tahu yaitu adalah jalur SNBP. Tahu kan kalian jalur SNBP itu adalah jalur seleksi rapor yang mana ini adalah jalur yang pertama kali terbuka ya, dan itu udah mulai disiapin dari bulan Desember hingga nanti pelaksanaan pendaftarannya itu di bulan Februari. Aku akan sedikit membahas sistematika di pelaksanaan jalur SNBP. Jadi untuk khusus kelas 12 ini kamu harus pahami ya, jadi kalian bakal ditentuin yang namanya siswa eligible, dan di antara seluruh siswa satu angkatan kelas 12 yang siswa eligible itulah yang boleh mendaftar jalur SNBP. Jadi tidak semuanya jalur SNBP itu bisa diikuti oleh satu angkatan di kelas 12. Tapi nggak tahu sih, ini belum ada informasi untuk updatean Desember 2024 ya, karena biasanya pelaksanaan siswa eligible itu udah mulai ditentuin di bulan-bulan Desember. Terus apalagi ya, di jalur seleksi SNBP pasti kalian akan dilihat dari nilai semester 1 hingga semester 5. Jadi sebaiknya ya untuk kamu kelas 12 udah mulai ada gambaran tentang jurusan dan juga PTN yang akan kamu pilih dari mulai pilihan pertama, pilihan kedua, dan juga kamu bisa melihat seberapa ketat pilihan jurusan kamu, dan itu sangat penting buat kalian bisa melihat peluang besar lolos SNBP. Nah, kalian yang pengen tahu tentang seputar SNBP, kalian bisa cek di portal link yang aku udah sediain di sini ya. Next, jalur yang kedua adalah jalur SNBT. Jalur SNBT di sini adalah jalur yang setelah SNBP nih. Nah, kemudian setelah pengumuman SNBP itu akan ada jalur pendaftaran SNBT. SNBT itu seperti kayak kalau nama dulunya ya adalah jalur SBMPTN. Nah, jalur SNBT di sini adalah jalur seleksi tes yang pastinya kalian bakal ujiannya itu adalah ujian tes. Nah, tesnya itu ada beberapa yang diujikan, mulai dari tes pengetahuan skolastik yang mana terdiri atas penerapan umum, pengetahuan kuantitatif, kemudian bahasa Inggris, kemudian juga ada penerapan matematika. Nah, di sini aku akan tampilin di layar video ya. Jadi jalur SNBT ini bisa diikuti oleh seluruh satu angkatan kelas 12. Jadi beda lagi di jalur SNBP hanya orang-orang atau siswa-siswa yang termasuk dalam siswa eligible. Nah, kalau misalnya nih nggak masuk atau nggak lolos di jalur SNBP, boleh nggak kak mendaftar di jalur SNBT? Boleh banget, karena sebenarnya itu adalah alternatif lain. Kalau misalnya kamu nggak lolos SNBP, kamu bisa mendaftar di jalur SNBT, asal buat kamu nih anak kelas 12 tahun ini sebaiknya mulai dari sekarang buat latihan, buat persiapan jalur seleksi SNBT. Karena kalau misalnya ya akan beda gitu orang-orang yang mungkin baru belajarnya menuju persiapan SNBT yang 1 bulan, tapi beda juga dengan siswa yang udah siapinnya dari tahun 2024, dia udah mulai latihan buat latihan soal UTBK, ikut tryout. Nah, itu akan beda lagi hasilnya atau persiapannya untuk siswa yang udah siapin dari jauh itu pasti bakal udah siapin mental, udah
udah pasti mengenal jenis-jenis soal yang bakal keluar di UTBK. Apalagi kalau pilihan PTN kamu adalah pilihan-pilihan yang masuk top 10 yang terbaik di Indonesia. Good luck buat kalian anak kelas 12, semoga kalian udah mulai tersadarkan nih buat siapinnya itu dari sekarang. Nah, buat link pendaftaran untuk jalur UTBK SNBT aku cantumin di layar ini. Teman-teman, aku sampai lupa kalau prediksi jadwal pendaftaran seleksi SNBT itu bisa diperkirakan dari mulai bulan Maret habis pengumuman SNBP hingga April 2025 itu udah masuk pendaftaran SNBT 2025. Jadi kalian catat ya timeline bulan pendaftarannya dulu, nanti next video berikutnya aku akan kasih tahu spesifik tanggalnya kalau misalnya udah dikeluarin dari panitia SNPMB. Nah guys, untuk link pendaftarannya kalian bisa cek ya, kalian bisa nontonin video-video di YouTube yang mungkin udah ngebahas pendaftaran SNBT tahun 2024. For you information teman-teman, kalau untuk jalur SNBP dan SNBT itu bisa didaftar juga untuk teman-teman yang pengen masuk di Politeknik Negeri. Jadi kalian bisa memilih untuk memilih kampus yang memang khususnya ke Politeknik. Jadi untuk SNBP kalian bisa pilih PTN, bisa pilih PTKIN juga, dan juga bisa pilih Politeknik. Jadi untuk SNBP dan SNBT itu dibebasin. Nah, beda lagi untuk jalur ketiga yang bakal aku jelasin, yaitu adalah jalur SPAN PTKIN. Nah, jalur SPAN PTKIN ini adalah jalur seleksi yang memang dikhususkan untuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri alias PTKIN. Yang mana SPAN PTKIN ini mirip SNBP ya, tapi ini khususnya untuk UIN, STAIN, dan juga IAIN. Yang mana ini adalah jalur seleksi rapor yang pastinya bakal dilihat dari nilai rapor kalian. Jadi nggak ada dipungut biaya, karena kalau misalnya yang dipungut biaya itu adalah kalian yang memilih jalur seleksi tes. Biasanya itu perkiraan budgetnya adalah sekitar 200.000 untuk biaya pendaftarannya. Jadi kalian boleh apply jalur seleksi SPAN PTKIN. Bisa jadi kalau misalnya kalian nggak lolos SNBP ya, kalian masih bisa dong untuk daftar SPAN PTKIN. Yang mana pendaftaran SPAN PTKIN itu timelinenya diprediksikan dimulai bulan Februari hingga Maret 2025. Dan link pendaftarannya aku akan kasih tampilkan di layar ini ya guys. Untuk jalur seleksi SPAN PTKIN itu harus benar dari rekomendasi sekolah. Jadi kamu harus minta bantuan ke operator sekolah kamu kalau memang kamu pengen mendaftar SPAN PTKIN. Nggak sama dengan sistematika dari jalur SNBP gitu. Jadi benar-benar yang pengen daftar jalur SPAN itu kamu harus minta rekomendasi ke pihak sekolah untuk bisa daftar jalur seleksi SPAN. Karena kalau nggak lewat dari rekomendasi sekolah, kamu nggak bisa daftar SPAN PTKIN. Next, ke jalur berikutnya yaitu jalur yang keempat adalah jalur UMPTKIN. Nah, jalur UMPTKIN ini memang jalur yang dikhususkan untuk PTKIN, namun bedanya adalah jalur seleksi tes. Nah, di mana kamu bakal diujikan tentang materi-materi ujian yang hampir mirip dengan UTBK, cuma untuk jalur UMPTKIN ini bakal dicampur dengan tes-tes yang berbasis keagamaan. Seleksi UMPTKIN ini perkiraan terbukanya di bulan April hingga Juni tahun 2025. Jadi habis PAN, habis habis SNBP baru deh terbuka jalur UMPTKIN gitu. Untuk link pendaftarannya kalian bisa cek di bawah ini. Nah, selanjutnya yang kelima adalah jalur seleksi mandiri. Di mana jalur seleksi mandiri ini fleksibel ya jadwalnya, karena disesuaikan dengan jadwal dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi jalur seleksi mandiri ini bisa saja meliputi jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, ataupun juga Politeknik. Jadi itu benar-benar fleksibel, hanya disesuaikan dengan jadwal yang dibuka oleh perguruan tinggi masing-masing. Nah, biasanya untuk jalur seleksi mandiri ini memang dibuka setelah jalur seleksi SNBP, SNBT, SPAN, UMPTKIN. Nah, baru kemudian akan dibuka jalur seleksi mandiri. Nah, kalau misalnya nih kamu nggak lolos di jalur seleksi tes, jalur seleksi rapor, kamu bisa manfaatin jalur seleksi mandiri. Jadi teman-teman, tidak ada bedanya kok antara jalur seleksi mandiri, SNBP, SNB. Tapi aku mau kasih tahu ya bahwa nggak melulu untuk orang yang daftar jalur seleksi mandiri adalah capnya adalah jalur seleksi hanya orang-orang yang nggak pintar atau bodoh. Enggak guys, karena semua orang itu beda-beda jalannya. Jadi biasanya
orang-orang yang berpikir seperti itu adalah orang-orang yang udah menganggap kalau misalnya dia udah duluan lolos adalah orang-orang yang udah mulai kayak apa namanya ya, bisa disebut sebagai tinggi hati gitu. Dia nggak mensupport orang-orang yang mendaftar di jalur seleksi mandiri, padahal semuanya itu sama aja. Cuma rezekinya kita itu beda-beda gitu, karena kan kita nggak tahu ya, semuanya kan udah di porsi masing-masing, apalagi udah ada kuotanya gitu. Mungkin aja kamu memang masuk ke jalur seleksi mandiri adalah memang itu jalanmu, tapi kalau misalnya kamu udah masuk di perkuliahan, kamu justru lebih banyak berprestasi dibandingkan orang-orang yang udah masuk ke jalur yang seleksi rapor gitu. Jadi nggak ada bedanya menurut aku, sama aja ya. Cuma di sini memang benar-benar rezeki udah diatur. Jadi makanya stop mengatakan bahwa orang yang jalur seleksi mandiri itu adalah orang yang punya banyak uang atau gimana ya, orang-orang yang kurang pintar dan sebagainya. Jadi jangan pernah menganggap seperti itu. Itu dia 5 jalur seleksi masuk perguruan tinggi yang akan dibuka tahun 2025. Jadi buat kalian semuanya, semoga kalian memahami apa yang aku jelaskan dan kalian bisa share video ini ke teman-teman pejuang masuk kampus tahun 2025 ya. Nah, next video yang aku akan bahas kira-kira video apa lagi? Kalian jangan lupa tulis di komentar. Sekian dan terima kasih dari aku. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Dan see you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.